Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang tertera dalam pamflet pengumuman kajian kita pada hari ini, insyaallah taala terkait dengan tadabbur surah Al-Fatihah biidznillah taala. Eh, Insya Allah, menurut saya semua teman-teman sudah pada hafal ya surat Fatihah. Jadi insya Allah kajiannya tidak terlalu berat dan ini juga kajian tadabbur eh, dan akan kita sertakan dengan permasalahan tafsir juga biidznillah taala. Mohon maaf ya teman-teman sebentar. Sebagaimana yang biasanya dijelaskan oleh para ulama untuk surah Al-Fatihah, kita tahu bersama namanya adalah pembukaan. Ya, pembukaan. Kenapa disebut sebagai Al-Fatihah? Karena dia adalah surah pertama daripada Al-Quran Karim yang mana kita membuka Al-Quran dengannya. Di sisi yang lain, sebagaimana pembukaan dalam sebuah buku atau sebuah kitab, satu pembukaan itu berisi eh, gambaran umum daripada isi yang ada di dalam satu kitab. Jadi kalau kita membaca sebuah buku yang di dalamnya terdapat mukaddimah atau pembukaan, maka biasanya penulis di situ menyebutkan gambaran umum tentang buku tersebut. Dan demikian juga surah Al-Fatihah, dia merupakan gambaran umum daripada isi Al-Quran itu tersendiri. Ya, di dalamnya terdapat tauhid. Ketika kita berbicara Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di sana terdapat tauhid. Juga terdapat balasan ketika kita berbicara tentang Malik Yaumiddin, raja daripada hari pembalasan, maka di situ ada singgungan terhadap balasan. Juga terkait dengan kisah-kisah, kalau dalam Al-Quran ada kisah orang beriman, ada kisah orang yang tidak beriman, dan kesudahan daripada masing-masing kelompok. Maka di dalam surah Al-Fatihah juga ada Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang murkai dan engkau sesatkan. Eh, Itulah gambaran umum daripada surah Al-Fatihah. Rasulullah mengatakan Alhamdulillahi Ummul Quran. Ya, jadi Alhamdulillah ini adalah Ummul Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan Ummul Quran? Itu artinya ibu atau induk. Al-Quran yakni induk daripada Al-Quran. Sebagaimana yang tadi telah disebutkan, disebut sebagai Ummul Quran karena berisi sebagian besar daripada poin-poin penting yang dibahas di dalam Al-Quran. Di antara khasais atau karakteristik penting daripada surah Al-Fatihah adalah surah Al-Fatihah ini merupakan eh, rukun daripada salat. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat yang sah apabila di dalamnya tidak dibaca surah Al-Fatihah. Ini bagi orang yang mampu membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau ada seorang sahabat yang menggunakan Al-Fatihah untuk menyembuhkan salah seorang pemuka suku yang disengat oleh kalajengking. Rasulullah mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana kau tahu kalau misalnya surah Al-Fatihah adalah ruqyah? Ya, yang dimaksud dengan ruqyah adalah bacaan yang mana bacaan itu digunakan untuk mengobati. Jadi Al-Fatihah ini sejatinya adalah obat dan bisa digunakan untuk kita berobat. Selain daripada obat-obatan medis, kita juga menggunakan obat-obatan syar'i yang mana di situ digunakan dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ada beberapa
sebagian masyarakat yang menggunakan Al-Fatihah untuk permulaan doa, akhiran doa, dan digunakan dalam berbagai macam event, ya, baca Al-Fatihah sama-sama. Ini juga perlu untuk dipelajari lagi terkait dengan pendalilannya. Ya, karena pengkhususannya pada satu momen tertentu, misalnya di sebuah acara atau di akhir acara dan lain sebagainya, dan dijadikan sebuah rutinitas yang mana dianggap tidak afdol, tidak baik sebuah kegiatan kalau tidak dimulakan atau diakhiri dengan membaca surah Al-Fatihah, entah itu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, maka ini membutuhkan pendalilan. Karena pada asalnya sebuah ibadah itu, sebuah ibadah itu membutuhkan pendalilan. Berbeda dengan muamalat. Ya, muamalat pada asalnya adalah mubah, ya, sampai ada dalil yang melarangnya. Eh, Masalah ibadah itu apapun bentuknya, usul, usul pada asalnya dia tidak disyariatkan atau tidak boleh dikerjakan sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya atau contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke pembahasan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagaimana surah-surah yang lainnya di dalam Al-Qur'an dimulakan dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam surah Al-Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah, setelah surah Al-Anfal ada surah At-Taubah. Mohon maaf, ya, sebelum surah Al-Anfal, setelah surah Al-Anfal ada surah Taubah, dan surah Taubah ini tidak dimulakan dengan basmalah. Hanya surah ini saja yang tidak ada basmalahnya. Dan ini adalah ijtihad daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata-kata bismi, kemudian Allah, dan juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang pertama, di sini Bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Para ulama menyebutkan sebenarnya ini adalah sebuah kata-kata yang tidak sempurna, disempurnakan sendiri. Diistilahkan dalam bahasa Arab dengan sebutan at-takdir, ditakdirkan. Maksudnya adalah disempurnakan sendiri, ya, disempurnakan sendiri lanjutannya, yaitu Bismillah, saya membaca dengan Bismillah. Jadi saya membaca dengan menyebut nama Allah. Kalau kita bekerja misalnya, kita mengambil pisau kita kemudian mulai memotong sayuran, kita mengatakan Bismillah, maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah, saya mulai mengerjakan ini. Kalau kita mulai menulis, misalnya kita mengucapkan Bismillah, maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah, saya menulis. Jadi Bismillah ini adalah awalan untuk setiap kegiatan kita. Tentunya kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, apa fungsi daripada Bismillah dalam setiap kegiatan kita? Termasuk juga dengan bacaan Al-Quran kita ini. Kata para ulama, setidaknya ada dua fungsi daripada Bismillah. Yang pertama adalah tabarruk dengan nama Allah, memohon berkah dengan menyebut nama Allah, dengan mengatakan Bismillah, kita berharap dalam pekerjaan kita itu, dalam ibadah kita, dalam tilawah kita, dalam bacaan kita, dalam tulisan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala membubuhkan berkahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memohon pertolongan. Jadi ketika kita mengatakan Bismillah, seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini aku kerjakan dengan namamu, maka tolonglah. Kita meyakini dalam hati kita, ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang bisa menyempurnakan amalan kita, menyempurnakan bacaan kita, menyempurnakan tulisan kita, menyempurnakan kebaikan yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Bismillah ini termaktub di dalam Al-Quran pada hampir seluruh surah-surah dalam Al-Quran. Seakan-akan kita mengatakan, ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bantulah hamba untuk menyempurnakan bacaan hamba terhadap surah yang sekarang hamba baca ini. Dan ketika kita mengatakan Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Ya. Dan Allah adalah nama untuk satu zat yang kita sembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ya, jadi ketika kita menyebut nama Allah, Allah itu adalah zat yang dipertuhankan dengan penuh.
kecintaan, dan penuh pengagungan. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman maknanya adalah zat yang memiliki rahmat yang kuat, yang begitu luas. Jadi zat ini, Allah ini ketika diberi nama, Allah memberi namanya sendiri dengan sebutan Ar-Rahman, maka kita meyakini bahwasanya Rahman itu maha pengasih dan kasihnya itu begitu luas. Sementara Ar-Rahim alladzi yusilu rahmatahu liman yasha. Yang mana rahmatnya ini disampaikan kepada makhluk yang dia inginkan. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang Ar-Rahman, maka ini adalah sifat. Sementara Ar-Rahim adalah eh, sampainya sifat itu kepada makhluk yang dia inginkan. Jadi ini berbeda kawan-kawan sekalian. Ar-Rahman itu dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala memberi makan seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik itu mukmin, baik itu tidak beriman. Sementara Ar-Rahim, sementara Ar-Rahim adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki, terutama orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan nanya, ya, Ar-Rahman ini umum, mencakup seluruh makhluk. Dan Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang dikehendaki Allah, terutama orang-orang yang beriman. Jadi, kalau ada pertanyaan, kenapa sih ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, bahkan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok hidupnya bagus, kok dikasih makan sama Allah, kok dikasih anak istri, dikasih kebahagiaan, bisa ceria di muka bumi ini? Jawabannya adalah karena sifat Ar-Rahmannya Allah yang mencakup segala makhluk sampai seluruh makhluk yang tidak beriman pun tetap mendapatkan kasih sayangnya Allah. Bisa dimengerti ya kawan sekalian? Sementara Ar-Rahim ini adalah sifat dan kasih sayang Allah yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, mengapa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu tetap diberi makan, diberikan pakaian, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena konsekuensi daripada sifat Ar-Rahman-nya Allah. Gitu ya kawan-kawan sekalian. Eh, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu atau pembahasan yang kedua tentang ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu artinya segala puji, lillah bagi Allah, Rabb adalah diterjemahkan sebagai Tuhan, Al-Alamin semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang pertama perlu diingat bahwasanya alhamdu ini adalah pilihan kata dari Allah. Di dalam bahasa Arab banyak sekali kata-kata yang mengartikan atau mengkonversikan makna puji-puji. Ya, jadi pujian itu bisa dikonversikan atau ditranslatekan ke bahasa Arab dengan kata yang lain. Ada asana, artinya juga pujian. Ada juga al-madhu, artinya juga pujian. Dan juga alhamdu, artinya juga pujian. Tapi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata alhamdu di dalam permulaan surah Al-Fatihah dan banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran? Kata para ulama, alhamdu memiliki kekhususan dibandingkan dengan kata-kata lain dalam bahasa Arab. Ya, dengan padanan-padannya yang lain. Kekhususannya apa? Alhamdu adalah pujian yang diberikan dengan disertai pengagungan. Oke? Pujian yang diberikan kepada sesuatu disertai dengan pengagungan di dalam hati dari orang yang memuji. Jadi kalau misalnya kita memuji anak kita di dalam bahasa Arab itu tidak disebut sebagai alhamdu. Kenapa? Karena tidak disertai dengan pengagungan. Kalau kita memuji pasangan kita atau memuji sesuatu yang indah, misalnya kita ada lihat sebongkah emas yang indah atau sebuah permata yang begitu menawan, kita tidak mengatakan alhamdu. Kenapa? Karena pujian yang keluar daripada lisan kita terhadap benda tersebut
bukan keluar dari pengagungan kita terhadapnya. Jadi, ketika kita mengatakan alhamdulillah, seharusnya di dalam hati itu ada pengagungan kepada Allah. Kemudian diikutilah alhamdulillah. Segala puji dengan penuh pengagungan tadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan, siapa itu Allah? Rabbil alamin. Siapa itu Allah? Rabb al-alamin. Kita bedah kata-kata Rabb dan al-alamin. Rabb dalam bahasa Arab itu, kata para ulama kita setidaknya mengandung tiga makna. Jadi kata-kata Rob itu kawan-kawan sekalian mengandung tiga makna. Makna yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Jadi makna Rob itu adalah pencipta. Kata Rob itu adalah memiliki, al-malik, kepemilikan. Jadi kalau kita katakan Allah itu Rob kita, Rob di sini mengartikan Allah itu pencipta dan pemilik. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna daripada Rob itu adalah at-tadbir, yaitu zat yang mengatur dan mengurus segalanya. Ya, jadi dalam bahasa Arab, kalau kita katakan Rob, itu memiliki tiga unsur ini. Tiga unsur ini adalah menciptakan, yang kedua memiliki, dan yang ketiga adalah mengatur dan mengurus. Jadi ketika kita mengatakan Rabbi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob yang menciptakan kita, kita memanggil zat yang memiliki kita, dan kita memanggil zat yang mengurus segala seluk-beluk kehidupan kita dan seluruh urusan kita. Bahkan seluruh urusan makhluk yang ada di alam raya ini. Rob al-alamin. Rabbul alamin yaitu Tuhan bagi semesta alam. Al-alamin adalah segala sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan Allah. Segala sesuatu yang bukan Allah itu disebut sebagai al-alamin. Ada manusia, ya alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya daripada makhluk-makhluk Allah yang Allah ceritakan dan juga yang tidak Allah ceritakan. Langit, bumi, segala sesuatunya ini adalah milik Allah dan ciptaan Allah dan milik Allah, ciptaan Allah dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Dimiliki oleh Allah, kita ini diciptakan oleh Allah, dan kita ini diatur oleh Allah, maka kita di situ belajar untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita di situ untuk masuk seperti apa? Ya, jangan mengkhawatirkan urusan masa depan dan jangan ya kita jangan perlu mengkhawatirkan masa depan kita. Kenapa? Karena masa depan kita itu belum pasti. Masa depan kita itu adalah aturan dan urusan Tuhan, bukan urusan kita sebagai hamba. Apa masa yang harus dilakukan oleh hamba? Yang harus dilakukan oleh hamba adalah mengurusi masa kini, hari ini, saat ini. Karena disitulah dia hidup, disitulah dia
Ya, teman-teman sekalian, mohon maaf tadi terputus. Sampai di mana tadi pembahasan kita? Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Faedah yang kita bisa ambil daripada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah untuk Tuhan semesta alam, kita berusaha untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sanjungan kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamlaul mizan. Kata-kata alhamdulillah ini memenuhi timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk amalan yang mudah dikerjakan, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Ya. Dan sekali lagi, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mari kita latih diri kita untuk mengucapkannya dengan penuh pengagungan kepada Allah. Ya, segala nikmat yang kita miliki saat ini, kehidupan kita, orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita dan lain sebagainya, urusan-urusan yang kita kerjakan semuanya adalah dari Allah dan itu menuntut kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang bagus juga untuk kita panjatkan, yaitu doa yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu. Ya Allah, jadikan hamba ini orang yang senantiasa gemar bersyukur. Ya, jadikan hamba ini secara ilhamkanlah kepada hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kawan-kawan sekalian, di antara faedah yang kita bisa ambil daripada ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seluruh semesta alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu kata-kata semesta mendukung, ya, teman-teman mungkin pernah dengar kata-kata semesta mendukung, itu bukan semesta yang bergerak kawan-kawan sekalian, tapi digerakkan oleh satu zat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini kita membutuhkan yang namanya taufik. Nanti kita akan kaji permasalahan taufik ini dalam ayat yang lain. Tapi intinya adalah untuk seluruh urusan kita, untuk seluruh hal di dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwasanya ada yang memiliki, ada Rob kita yang mengurusinya, ada Rob kita yang mengurusinya. Nah, oleh karenanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa meminta kepada Allah, untuk senantiasa bersandar kepada Allah, untuk senantiasa bertanya dalam permasalahan apapun kepada Allah dahulu sebelum melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Kurang apa, kurang garam. Bahkan salah seorang di antara mereka, eh, apalagi namanya, tali sendalnya lepas, dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk. Dan itulah yang harus kita didik diri kita sehari-hari untuk mengamalkan ayat ini. Ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ketika kita mendengarkan potongan ayat yang pertama tadi, muncul kekaguman dan pengagungan di dalam hati kita, bahkan yang muncul adalah rasa takut. Kenapa? Yang memiliki kita dan segala sesuatu yang kita lihat di muka bumi ini adalah Allah. Dan yang mengatur segalanya adalah Allah. Yang menciptakan segalanya adalah Allah. Di situ muncul pengagungan dan rasa takut kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala langsung mendatangkan ayat yang berikutnya yang menjelaskan bahwasanya kepemilikan Allah, penciptaan Allah dan juga pengurusan yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan dan lakukan itu dilingkupi dalam suatu bingkai yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, penciptaan yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Kepemilikan Allah, kepemilikan yang dipenuhi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang. Dan
segala sesuatu yang Allah urus di muka bumi ini dan juga yang ada di langit itu semuanya dalam bingkai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku itu kata Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatunya. Jadi penciptaan kita yang seperti ini, bentuk tubuh kita yang seperti ini, kita dilahirkan di negara seperti ini misalnya, dan lain sebagainya, kita harus yakini itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita sebagai makhluknya. Ya, kita syukuri apapun yang terjadi. Ini mohon maaf saya kawan-kawan sekalian, ya ini tersebar di kalangan masyarakat di Indonesia lagi. Di zaman kita di baru-baru ini, ya terkait dengan status kita sebagai warga negara Indonesia dan kesabaran kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, tapi pernah kita berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di tempat itu sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, ya. Sebagai orang yang seperti ini, kenapa Allah memilihkan tempat itu untuk kita? Kita harus meyakini ketika kita sudah mengkaji Ar-Rahman Ar-Rahim di sini, kita tahu pilihan Allah, aturan Allah, kemudian ketetapan-ketetapan Allah itu semuanya dalam bingkai rahmat. Maka Anda menjadi seorang WNI adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk Anda, ya. Karena bisa jadi ketika Anda menjadi orang lain atau hidup di negara lain, Anda tidak lagi menjadi hamba Allah atau Anda tidak lagi taat kepada Allah. Dan dengan kesabaran-kesabaran yang di apa namanya dirasakan oleh semua orang, ya yang hidup di suatu negara dengan kelebihan dan kekurangannya dan disertai dengan rasa syukur, maka insya Allah rahmat Allah itu akan bertambah deras bagi orang-orang. Eh, yang bisa kita pelajari juga daripada ayat ini adalah kita sebagai hamba Ar-Rahman, ya, hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Ketika Tuhan kita adalah zat yang maha penyayang, maka kita pun berusaha untuk meneladaninya. Meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat kasih sayangnya. Berusaha kita berkasih sayang kepada orang-orang terdekat kita. Yang paling harus merasakan itu adalah pasangan kita. Yang paling harus merasakan itu adalah anak kita. Yang paling harus merasakan itu adalah orang tua kita. Tampakkanlah kasih sayang itu sebisa mungkin kepada orang-orang terdekat kita. Ya. Kemudian anak-anak didik kita, kalau kita guru, kalau kita atasan berarti kepada pegawai-pegawai kita. Ya, kalau misalnya kita di pemerintahan berarti kepada jajaran-jajaran kita di pemerintahan dan lain sebagainya. Tampakkanlah rahmat dan kasih sayang itu, karena itulah yang Allah tampakkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan bahwasanya eh, Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu, kemudian dikhususkan lagi rahmat itu kepada kaum yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpali dengan ayat yang berikutnya. Allah mengatakan Malik Yaumiddin. Malik artinya raja atau pemilik, ya. Di dalam qiraat yang lain disebutkan Maliki Yaumiddin, yaitu raja. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah raja sekaligus pemilik. Kenapa kita perlu mengatakan demikian? Karena ada raja tapi bukan pemilik dan ada pemilik yang bukan raja. Sekarang Anda menggunakan HP Anda ini atau laptop Anda atau mungkin TV Anda untuk apa namanya untuk streaming kegiatan kita ini. HP itu adalah milik Anda, ya. Tapi Anda bukan raja. Rumah yang Anda tempati adalah mungkin milik Anda. Kendaraan yang Anda gunakan adalah kepemilikannya adalah milik Anda. Tapi Anda bukan raja. Demikian juga raja atau presiden, dia memiliki kuasa dan dia adalah raja, tapi dia tidak memiliki. Dia tidak memiliki rumah yang Anda miliki sekarang. Dia tidak memiliki kendaraan yang Anda miliki sekarang. Ya, karena itu milik Anda, bukan milik dia, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan makna ini di dalam surah ini. Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin dalam dua qiraat, ya. Artinya adalah Allah itu adalah raja sekaligus pemilik. Raja sekaligus pemilik. Yaumiddin
Yaum artinya adalah hari, ad-din artinya adalah pembalasan. Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sekaligus raja pada hari pembalasan nanti. Apa itu hari pembalasan? Yaitu Yaumul Hisab. Hari ketika kita dihitung, amalan kita dihitung, perbuatan baik kita dihitung dan perbuatan buruk kita dihitung, dan kemudian itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di dalam surah Ghafir Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siapakah yang menjadi raja pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang raja-raja dunia pada hari itu. Allah menantang orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengaku tertinggi, terhebat, yang ter itu semuanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah raja pada hari ini? Siapakah pemilik pada hari ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah satu-satunya yang Maha Esa, yang Maha mengalahkan. Ya, di hari itu kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya nanti akan ada hari di mana semuanya akan dibalas. Semuanya akan dihitung. Yang besar yang besar akan dibalas, yang kecil pun akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar biji sawi pun akan dibalas dan keburukan sebesar biji sawi pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali Malik Yaumiddin, dalam hati seorang mukmin muncul lagi rasa ta'zim kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah. Setelah tadi diobati dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, mulai muncul di sana roja, harapan kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyelipkan pengagungan dengan kata-kata Malik Yaumiddin. Ya, jadi kayak roller coaster kita ini berpindah-pindah dari satu amalan hati. Tadi Alhamdulillahirabbil alamin, di situ muncul rasa takut. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim muncul di situ rasa apa lagi namanya? Rasa eh, harap kepada Allah. Kemudian muncul lagi kata-kata Malik Yaumiddin, pindah lagi kita ke rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kawan-kawan sekalian, yang bisa kita pelajari daripada ayat ini, kita senantiasa berusaha muhasabah diri. Muhasabah itu introspeksi. Setiap hari kita berusaha untuk menimbang-nimbang amalan kita. Apa kebaikan apa yang hari ini kita kerjakan, dosa apa yang kita kerjakan hari ini, bagaimana caranya besok tidak melakukannya lagi. Ya, bagaimana caranya besok bertambah amalan soleh, menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo berusaha untuk introspeksi diri sebelum kalian nanti akan dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang-timbang diri kalian sekarang sebelum kalian nanti ditimbang pada hari kiamat. Ini arahan daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada kita semua untuk berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan cara menghitung diri kita sendiri. Oh, hari ini melakukan amalan ini, hari ini kurang ini, sholatnya, ibadahnya, tauhidnya, dihitung semua. Birrul walidainnya, bagaimana baktinya kepada orang tua, bagaimana pemenuhannya terhadap hak-hak istri dan anak, ya bagi yang bekerja misalnya, bagi seorang istri bagaimana pemenuhan hak-hak suami, dan juga hak anak-anak kita di rumah, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan introspeksi. Dan orang yang introspeksi senantiasa menghitung-hitung dirinya, biasanya cenderung lebih baik. Makanya kalau di perusahaan kan selalu ada evaluasi, entah itu evaluasi bulanan, evaluasi tahunan. Fungsinya apa? Ya supaya grafiknya naik. Demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya SPOK ya, sama seperti kita subjek, predikat, objek ya. Subjek, predikat, objek. Itu juga apa namanya sebuah tatanan yang sama dalam bahasa Arab. Jadi subjek dulu disebutkan, kemudian predikat, kemudian objek. Kata kerja ya, kata kerja, kemudian objeknya. Ya, di sini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan objeknya.
Iyaka, hanya kepadamu lah ya Allah. Kepadamu lah ya Allah, na'budu, kami menyembah. Kan kalau misalnya yang ngikutin SPOK itu, SPOK yang berlaku dalam bahasa Arab juga, kami menyembahmu. Kami menyembah engkau. Na'buduka. Begitu kalau kita menggunakan SPOK bahasa Arab. Ya, demikian juga potongan ayat yang berikutnya. Wa iyyaka nasta'in, ini objek dahulukan. Iyyaka itu adalah objeknya. Engkau. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Jadi terjemahannya secara letterlet, iya karena abudu, kepadamu kami menyembah, wa iya karena stain, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Gitu ya. Ini terjemahannya secara letterlet. Pertanyaannya kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objek, yaitu Allah itu sendiri? Jawabannya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan pengkhususan. Allah menginginkan pengkhususan. Seakan-akan ya, kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya apa? Kami tidak akan menyembah yang lain dan kami tidak akan memohon pertolongan yang lain selain daripada Engkau. Begitu. Iya karena abud wa iya karena stain. Nah, di sini saya ingin menyebutkan sebuah hadis qudsi tentang surah Al-Fatihah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah. Allah mengatakan, Qasamtu as-salata baini wa baina abdi kismain. Aku membagi surah Al-Fatihah itu, ya, aku membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Satu bagian untuk hambaku dan satu bagian untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku mengatakan hambaku memuja diriku. Ini bagian hamba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah mengatakan, hambaku memuja diriku. Kalau hambaku membaca Ar-Rahman Rahim, Ar-Rahman Rahim, maka aku mengatakan, hambaku menyanjung diriku. Kalau dia membaca Malik Yaumiddin, aku mengatakan, hambaku memuji diri, mengagungkan diriku. Kemudian ketika dia membaca, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kata Allah, ini adalah bagian yang ada pada yang aku bagi antara diriku dengan hamba. Apa maksudnya di sini? Ini, ayat ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Setengahnya untuk hamba, setengahnya untuk Allah. Maksudnya apa? Ketika seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Ya. Allah meminta kepada kita untuk menyembah Dia saja dan tidak melakukan peribadatan kepada selainnya. Maka apa yang diberikan oleh Allah? Jawaban daripada iyyaka nasta'in. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ada seorang ulama yang menjelaskan definisi daripada ibadah. Kata beliau, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala perbuatan atau segala hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, entah itu dalam bentuk perbuatan, entah itu dalam bentuk ucapan dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikerjakan oleh seorang hamba, maka itu adalah ibadah, apapun bentuknya. Oke. Sekarang sholat, puasa, zakat, haji, ya, syahadat, zikir, baca Quran, jelas itu adalah ibadah. Bagaimana dengan berbakti kepada orang tua? Kita tinggal mengkonversikan berdasarkan kita lihat ya, kita atur, kita lihat ke dalam definisi tadi. Berbakti kepada orang tua dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Maka ketika kita mengerjakannya, dia adalah ibadah. Mencari nafkah. Mencari nafkah dicintai oleh Allah atau tidak? Jawabannya adalah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dengan mencari nafkah, kita
bisa menjaga kehormatan diri kita dan juga memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia untuk terus hidup dan menyembah Allah. Maka mencari nafkah menjadi suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia ibadah, Allah meminta kepada kita untuk menjadikannya hanya untuknya. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melakukan itu semua, maka Allah akan menolong kita. Menolong kita dalam ibadah tersebut dan menolong kita dalam urusan-urusan yang lainnya. Sederhananya begini, kita mau apa? Kita mau kuliah, mau belajar ilmu tertentu. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik kita menyembah Allah, maka semakin mudah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, terkait dengan permasalahan atau hal yang kita inginkan tersebut. Apapun itu dalam dalam kehidupan kita. Kita butuh kendaraan, kita butuh rumah misalnya. Kita butuh kehidupan yang lebih baik. Maka jawabannya, perbaiki ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki konsep ibadah itu sendiri. Maksudnya perbaiki ibadah di sini bukan perbaiki sholat saja kawan-kawan sekalian. Bukan perbaiki zakatnya saja. Itu penting, itu wajib, ya. Tapi lebih daripada itu, perbaiki penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran dirimu bahwasanya Anda adalah hamba dan Dia adalah Tuhan. Kesadaran dirimu ketika Anda adalah hamba, maka hamba itu menurut kepada Tuhannya. Hamba itu mengacu pada aturan Tuhannya. Hamba itu tunduk dan patuh pada keinginan Tuhannya. Seperti itu. Itu namanya penghambaan. Ketika penghambaan kita sudah benar, maka Allah akan tolong kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, kawan-kawan sekalian. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Oh iya, sebelum saya lanjut ke pembahasan ayat berikutnya, kita perlu tahu apa itu meminta pertolongan. Ya, minta pertolongan. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang disebut meminta pertolongan ini banyak sekali ragamnya. Kalau kita minta tolong kepada kepada jadi ini tergantung objeknya juga. Misalnya begini, kita meminta anak kita untuk mengambilkan kita air minum misalnya. Ini kan meminta tolong, ya. Apakah ini terlarang dan mempersekutukan Allah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita meminta kepada makhluk sesuatu yang mungkin dilakukan oleh makhluk. Jadi pahami? Kita meminta kepada makhluk sesuatu yang mungkin dilakukan oleh makhluk itu, maka itu bukan sesuatu yang bersifat menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kita meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menodai iya karena stain yang kita ikrarkan tadi. Contohnya seperti apa? Kita meminta makhluk untuk menurunkan hujan. Kita meminta makhluk untuk tidak menurunkan hujan. Contohnya ya teman-teman yang menggunakan pawang hujan ini. Pawang hujan, kita mau acara nih, acara besar, kondangan lah, acara nikahan lah, atau apalah itu. Kemudian kita ada orang yang datang kepada pawang hujan. Minta apa? Supaya besok jangan hujan. Ini kita meminta sesuatu kepada makhluk, ya, meminta sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk kepada makhluk. Maka ini terjatuh di dalam kesyirikan kawan-kawan sekalian. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang melakukan ini, dia telah menodai kata-kata iya karena abud wa iya karena nasta'in. Yang ia ikrarkan di dalam sholatnya, di dalam bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Jadi kapan kita boleh meminta pertolongan makhluk pada sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh makhluk itu dan dia mampu untuk mengerjakannya. Dan catatan tambahan, makhluk itu masih hidup. Adapun kalau makhluk itu sudah meninggal dunia atau dia tidak ada di tempat, contoh misalnya kita lagi diserang sama hewan buas di hutan. Kemudian kita menyebut nama salah seorang tokoh ulama.
Wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Ustadz Fulan, tolong bantu saya. Sementara Ustadznya tidak mendengar dan Ustadznya ada di belahan bumi yang lain, maka ini juga terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang kedua, Ustadznya sudah mati. Wahai Ustadz Fulan, tolong kasih saya anak. Wah, ini bahaya nih. Ini terjatuh ke dalam dua hal. Yang pertama, dia memohon kepada seseorang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati ini butuh dibantu dan tidak bisa membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, yang hanya bisa dilakukan oleh Sang Khalik. Seperti menciptakan anak tadi, memberikan anak tadi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipahami kawan-kawan sekalian. Jadi kesimpulannya adalah eh, ketika kita meminta sesuatu, meminta tolong sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk kepada makhluk, maka kita tidak menciderai ikrar kita, iya kan nasta'in. Kapan kita menciderainya? Kalau kita meminta sesuatu kepada makhluk, sesuatu itu hanya bisa dilakukan oleh Sang Khalik, atau makhluk tersebut tidak ada di hadapan kita, atau makhluk tersebut sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus." Apa yang dimaksud dengan tunjukkanlah kepada kami? Jadi petunjuk itu ada dua macam. Petunjuk itu ada dua macam. Yang pertama berupa ilmu dan penerangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran, petunjuk, arah, pedoman, itu disebut sebagai petunjuk. Petunjuk yang kedua adalah ketika Allah menjadikan segala sesuatunya sempurna sehingga kita bisa melakukan hal tersebut. Ya, contoh sederhananya, eh, kalau ada orang tanya jalan, di mana rumah Bapak Fulan, kita katakan belok kanan, kemudian belok kiri, terus di simpangan nanti ambil kanan. Kata-kata kita itu, ya, ketika kita menjelaskan itu disebut petunjuk. Kita sedang memberikan petunjuk, oke? Tapi ada petunjuk lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai taufik. Ketika orang ini bisa sampai ke rumah Bapak Fulan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, maka itu juga disebut mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dan mendapatkan taufik. Kita, kita mungkin sudah belajar tentang ibadah sholat. Kita sudah tahu tata caranya, kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu keutamaan-keutamaannya. Oke? Kita katakan kita mendapatkan petunjuk dari sisi ini, ya. Tapi kita membutuhkan petunjuk yang lain, petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengerjakan sholat itu tanpa ada eh, eh, kesulitan dan kepayahan. Dan sholat itu bisa selesai dengan mudah, dengan tuntas. Contohnya di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita telah mendapatkan petunjuk. Kita telah diinformasikan bahwasanya puasa itu seperti ini caranya. Yang tidak boleh dilakukan pada saat puasa itu begini dan begitu. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa adalah ini dan itu. Teorinya itu adalah petunjuk. Tapi prakteknya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menahan godaan semenjak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dan dituntaskan 30 hari atau 29 hari kita berpuasa, itu juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah, tunjukkanlah kami kedua kedua jenis petunjuk ini. Yang pertama, berikanlah kami hidayah, pemahaman, informasi, ilmu. Kemudian ya Allah, mampukanlah kami untuk menjalani siratal mustaqim itu dengan sebaik-baiknya. Dan siratal mustaqim itu apa? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan yang engkau sesatkan. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka itu? Diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah lain. Ditafsirkan minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin.
Jalan orang-orang yang lurus ini adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiq, ya, jalannya para syuhada, dan jalan yang dilalui oleh orang-orang soleh. Ini satu-satunya jalan yang lurus itu kawan-kawan sekalian. Satu-satunya jalan yang lurus itu hanya ini. Jalan para nabi. Jalan orang-orang soleh. Tidak ada yang lain. Kalau kita mengikuti jalan yang lain, maka ketahuilah. Kalau kita bukan makdub alaihim, maka kita akan menjadi orang yang dolim. Kalau tidak dimurkai, kita akan sesat. Hanya dua itu saja. Ya, hanya dua itu saja. Makanya satu-satunya jalan adalah jalan para nabi. Nah, di sini kita seperti disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau jalan yang lurus, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Ikuti para pengikutnya Nabi SAW, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terus para ulama yang menghidupkan ilmu mereka sampai dengan akhir zaman. Ikutilah jalan itu. Jalan saja. Ikutilah jalan itu, maka kita akan selamat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Pertanyaannya, kenapa mereka dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dimurkai? Kata para ulama kita, mereka itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka tahu ini benar, tapi mereka tidak mau mengiyakannya. Mereka tahu itu adalah jalan yang tepat, tapi mereka tidak mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Mereka menolaknya, mereka keras kepala. Mereka tahu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu jadi sekali-sekali jadi orang yang ragu. Tapi mereka menolak itu. Mereka tahu itu benar. Mereka meyakini itu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Itulah orang-orang al-maghdub alaihim. Siapapun yang memiliki karakter itu, maka dia akan dekat dan condong kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, golongan yang kedua adalah waladhdallin. Juga bukan golongan orang-orang yang sesat. Pertanyaannya, kenapa mereka tersesat? Siapa mereka ini? Kata para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Orang-orang yang membuat ajaran tanpa ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang di sini dimaksud adalah wahyu. Jadi orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang yang beribadah, mereka membuat-buat aturan agama tanpa ada landasan wahyu, tanpa ada landasan wahyu yang menjadi acuan mereka. Orang-orang inilah yang diberikan status oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang tersesat. Maka orang-orang yang berada di Shirathul Mustaqim itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri mereka, mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya, hati-hati. Kata para ulama kita, ada di antara umat ini ya orang-orang yang mirip dengan orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang tahu ilmunya tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Keras kepala. Ikuti hawa nafsunya saja. Kata Allah begini, dia bilang, iya saya tahu itu benar, tapi saya belum bisa mengerjakan. Saya tidak bisa mengerjakan. Saya maunya begini. Eh, nah, itu firman Allah. Itu aturan Allah. Itu tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan itu siratul mustaqim, satu-satunya jalan. Kalau Anda tidak di jalan itu, maka Anda tersesat. Dan kata para ulama kita ada di kalangan umat ini juga mirip seperti orang-orang Nasara, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu, bekerja tanpa ilmu, mengerjakan amalan-amalan soleh tanpa ilmu. Ya. Oleh karenanya, sekali lagi, kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk mendapatkan siratal mustaqim dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal ini. Mencari ilmunya dan kalau sudah tahu amalkan sebisa mungkin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya, kawan-kawan sekalian, Al-Fatihah mengajarkan kita tentang banyak hal. Di antaranya adalah pengagungan kepada Allah, ikrar kita kepada Allah bahwasanya seluruh nikmat adalah miliknya, dan seluruh ibadah hanya untuknya, dan kita hanya memohon bantuan darinya, tidak ada yang lain.
Kemudian kita juga meminta kepada Allah diberikan petunjuk dan hidayah, diberikan jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, juga bukan orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang berada di Shirathul Mustaqim, yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya secara berbarengan. Dan kenapa surah ini harus dibaca minimal dalam satu hari 17 kali dalam sehari untuk kembali mengingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan lagi kepada kita kedudukan diri kita dan keberadaan diri kita di dunia ini. Itulah tadi pembahasan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang sedikit ini, yang secara singkat kita bahas ini bisa mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang berada di Shirathul Mustaqim. Shirathul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.